Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat kondisi kelas kita, perhatikan mejanya, tolong dirapikan. Yang buku-buku selain buku pelajaran biologi, silahkan disimpan di laci. Silahkan siapkan alat tulis seperlunya ya. Oke, kalau sudah rapi, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin doa. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Oke. Sudah siap belajarnya? Oke, bisa kita mulai ya? Oke, sebelum kita ke inti pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran kalian terhadap materi sebelumnya. Coba kalian perhatikan tayangan berikut. Kira-kira itu mengenai apa nih gambarnya? Sistem imunitas. Iya, sistem imunitas. Terdiri apa saja sistem imunitas itu? Seperti yang digambar, ada yang bisa menjelaskan? Ya, ada 5. Apa saja? Ya, yang kedua? Yang kedua, ayo siapa lagi nih yang tahu? Ada timus. Selain itu ada apa lagi yang terlihat di gambar itu? Ada limpa, ada sumsum tulang. Ya, masih ingat ya berarti. Nah, selanjutnya apa sih beda antibodi sama antigen? Ada yang bisa menjawab? Beda antibodi sama antigen? Beda antibodi dan antigen. Bisa. Oke, bagus ya, dia lagi. Antigen adalah zat asing oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Antibodi adalah zat kimia yang ada di aliran darah. Oke, good. Oke, jadi Ibu akan menambahkan beda antara antibodi dan antigen. Kalau antibodi itu merupakan bagian sistem imunitas, sedangkan antigen itu zat asing dari luar tubuh yang sifatnya itu membawa penyakit. Nah, saat antigen ini masuk ke dalam tubuh, maka akan merangsang terbentuknya antibodi. Gitu. Nah, kalian tahu apa itu virus? Pernah melihat virus? Tidak pernah. Ya, jadi virus itu merupakan mikroorganisme yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, virus ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja dari sistem imunitas yang bisa menyebabkan gangguan sistem imun atau permasalahan sistem imun. Nah, tanpa kita sadari, virus, kuman, bakteri itu berada di lingkungan sekitar kita. Bisa saja terdapat pada tangan kita, menempel pada makanan, minuman, yang tanpa kita sadari itu makanan yang kita minum itu terkontaminasi virus. Nah, virus itu atau bakteri masuk ke dalam tubuh, namun bagaimana respon tubuh kita? Kita tetap berada dalam keadaan kondisi sehat. Ya, jadi kita patut mensyukuri karena kerja sistem imunitas kita bekerja dengan baik. Nah, terdapat beberapa permasalahan gangguan sistem imunitas. Contohnya ada permasalahan leukemia. Tahu leukemia? Iya. Jadi sistem imunitasnya, sumsum tulangnya kelebihan dalam memproduksi sel darah putih, makanya menyebabkan gangguan sistem imunitas. Jadi kita patut mensyukurinya karena sistem imunitas kita bekerja dengan baik. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit, gitu.
Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai gangguan sistem imunitas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan gangguan sistem imunitas. Kemudian melalui studi kasus pada LKPD, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi permasalahan gangguan sistem imunitas dan mampu memecahkan permasalahan gangguan sistem imun dengan tepat. Nah, sebelum itu, di sini Ibu sudah menyiapkan soal pretest untuk mengetahui pemahaman awal kalian terhadap materi ini. Nah, pretestnya itu menggunakan quizzes. Nah, ini ya, silakan join. Oke, sepertinya sudah gabung semua ya. Satu lagi. Sudah 32, dari total 33 ya. Ya, Bu. Oke, sepertinya pertanyaan pertama banyak benar semua. Wow, Ipan. Melompati beberapa nama. Bulan lagi. Masih ada yang belum? Untuk sementara masih Bulan di posisi pertama. Oke, waktunya bentar lagi ya untuk kuisnya. Ayo. Ayo, sebelum habis waktu. Yang menempati posisi pertama nilai tertingginya Bulan, ada Ivan dan Alfa. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kalian masih ingat apa yang terjadi di tahun 2019? Iya, adanya pandemi COVID. Menurut data WHO per tanggal 17 Juli kemarin itu sudah ada sebanyak 760 juta kasus ya. Sebagian di antaranya meninggal, sekitar 7 juta. Dari data tersebut kira-kira lebih banyak kasus mana yang meninggal atau yang sembuh? Yang sembuh. Iya. Mengapa bisa sembuh? Karena adanya sistem imunitas yang kuat. Iya, jadi saat COVID itu masuk ke dalam tubuh, antibodi akan langsung merespon. Kalau sistem pertahanan tubuh kita kuat, maka si virus COVID itu yang akan kalah. Jadi virus COVID itu, atau antigen, kita sebut sebagai antigen itu ibaratkan sebagai penjajah. Sedangkan sistem pertahanan tubuh kita ibaratkan tentara. Jadi si antibodi kita ini yang bertugas melawan, menyerang si virus. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh di tengah pandemi? Makan makanan yang sehat. Iya. Nah, selain itu juga cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, budaya Indonesia itu ada yang namanya budaya minum jamu. Jadi kita harus bangga dengan adanya budaya Indonesia dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke gangguan sistem imunitas. Gangguan sistem imunitas itu terbagi menjadi 3. Ada gangguan imunodefisiensi, gangguan autoimun, dan gangguan alergi. Iya sih.
autoimun, dan alergi. Apa itu gangguan imunodefisiensi? Gangguan yang dimana kondisi tubuh tidak mampu melawan penyakit karena lemahnya sistem imunitas atau sistem imun yang terganggu. Contoh gangguan imunodefisiensi ini apa? Ada yang tahu contoh gangguan imunodefisiensi? Autoimun, beda, kan ada 3. Jadi contoh imunodefisiensi, ada yang tahu? Ya, contohnya ada salah satunya HIV/AIDS. Tahu nggak kepanjangan HIV/AIDS? Ada yang tahu? Human Immunodeficiency Virus, AIDS-Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kemudian autoimun. Ya, contohnya lupus. Autoimun ini adalah kondisi di mana sistem pertahanan tubuh yang menyebabkan atau merusak sel-sel sehat tubuh itu sendiri. Yang harusnya sistem imunitas itu menyerang sel-sel abnormal, sel-sel yang tidak sehat, tetapi bukan hanya itu saja yang diserangnya, malah sistem sel-sel sehat tubuh kita sendiri yang ikut diserang. Sekarang kita ke gangguan alergi yang ketiga. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu bereaksi secara berlebihan terhadap alergen. Apa itu alergen? Sesuatu yang menyebabkan alergi. Contoh alergen ini apa saja? Bisa dari faktor makanan, minuman, debu, obat-obatan, dan yang lain-lain. Ada yang punya alergi? Ada ya. Alergi apa? Udang. Nah ya, ada yang punya alergi udang. Jadi yang punya alergi udang ini, sistem kekebalan tubuhnya akan bereaksi secara berlebihan saat dia mengonsumsi udang. Jadi nanti adanya interaksi antara sistem kekebalan tubuh dengan si alergen. Makanya timbul gejala gatal-gatal, bentol, itu, dan kemerahan. Gangguan alergi ini juga bisa diatasi, bisa dicegah, bisa diobati dengan minum jamu juga. Kalau tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi itu mengonsumsi jamu dari jahe. Nah, kalau alergi itu menggunakan kunyit. Kenapa? Karena kunyit itu mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi. Kira-kira menurut kalian bagus mana? Antara obat herbal seperti jamu tadi atau obat kimia? Obat kimia. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, ada yang ingin berpendapat? Tadi masih satunya lagi ya? Ini ya. Nah, ini ada yang berpendapat. Lebih baik mana obat kimia sama obat herbal? Kalau dari pendapat aku sih, sebenarnya itu tuh tergantung dengan kebutuhan masing-masing pribadi. Mungkin ada yang lebih terbiasa dari kecilnya itu kan pakai obat-obat yang berbau kimia, tapi ada juga yang terbiasa dengan obat-obat tradisional seperti jamu atau lainnya. Jadi itu tergantung dengan diri kita dan sistem kekebalan tubuh yang sudah terbentuk dari kecil. Ya, benar sekali ya. Jadi itu kembali lagi ke tubuh kita masing-masing. Ada sistem pertahanan tubuhnya itu lebih bagus menggunakan obat herbal, ada juga yang obat kimia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita ke sesi selanjutnya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD yang memuat beberapa studi kasus permasalahan gangguan sistem imunitas. Silahkan kalian duduk membentuk kelompoknya, kelompok yang sudah ini. LKPD-nya sudah Ibu share ya. Oke, untuk pengerjaan LKPD-nya 20 menit gimana? 20 menit bisa nggak? Bisa selesai nggak? Bisa ya. Silakan manfaatkan waktunya.
Ya. Hmm? Hmm. Nah, itu. Ini bahasnya tentang apa tuh? Oh, lupus. Bagi tugas ya, ada yang nyari. Ini tahap pertama ya. Sama kan kayak Hmm. Bikin apa ini? Oh, produknya infografis ya. Silakan kerjakan ya. Yang ini bahas apa ini? Sindrom. Oh ya. Bikin apa itu? PPT ya, sama. Oh, ini bahas apa? HIV/AIDS. Iya. Ini, iya. Nanti sebutin ITB. Iya. Kan ini. Ya. Sudah sampai mana progresnya? Oh, ini bentar lagi selesai ya. Ya, lanjutkan ya. Ada yang air sama es. Ya. Iya. Yang kayak bisa ada dua soal yang bisa atau yang bisa. Boleh yang dari sini biar bisa. Oh, iya. Gimana, ada yang udah selesai? Sudah ya? Ada yang sudah selesai? Ini sudah siap kalau mau presentasi. Nah, ini lagi buka Sepo moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan menjelaskan studi kasus tentang HIV/AIDS. Sebelumnya memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Faris Elhima Fadli. Saya Muhammad Fathir Al-Farabi. Saya Muhammad Lutfi Ardiansyah. Saya Rizky Malandri Pasya. Oke, yang pertama, apa yang akan terjadi jika sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan? Sistem kekebalan tubuh yang terganggu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Tubuh tidak mampu melawan virus dan bakteri sehingga seseorang menjadi mudah terkena penyakit. Dan mengapa sampai sekarang belum ada obat untuk penyakit HIV/AIDS? HIV memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri di dalam sel tubuh yang obat pun tidak dapat mencapainya, alias tidak dapat terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Virus yang bersembunyi ini dapat muncul kembali nanti sehingga menjadi sulit untuk dihapus secara permanen. Virus HIV sangat sulit untuk dihapus. Virus ini menyerang sel-sel darah putih yang disebut CD4 atau sel T helper yang penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Virus HIV bisa masuk ke dalam sel-sel ini dan menyalin dirinya sendiri sehingga sangat sulit untuk dihapus oleh sistem kekebalan tubuh. Virus HIV cepat berkembang biak dan berevolusi, sehingga mempersulit pengembangan obat yang efektif. Virus HIV juga dapat mengalami mutasi sehingga lebih resisten terhadap obat yang ada. Penelitian untuk menemukan obat yang efektif untuk HIV atau AIDS memerlukan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, uji klinis obat baru memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya. Dari rumusan masalah tersebut, analisalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. AIDS dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti cairan sperma atau cairan vagina. Adapun rute penularan AIDS yang paling umum adalah melalui hubungan seksual. Dan buatlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yang akan dijelaskan oleh Rizky. Setia kepada satu pasangan dengan menghindari berganti-ganti pasangan. Yang terakhir, kesimpulan kasus AIDS. Gangguan sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 3, yaitu ini defisiensi yang biasanya menurunkan sistem kekebalan tubuh seperti AIDS, HIV. Sebagian besar penyakit ini belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul bisa dijaga dan ditekan agar tidak timbul flare. Iya, buka sesi tanya jawab. Oke, saya
Kira cukup sekian untuk presentasi kami pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salwa Farhana, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, dilansir dari cnnindonesia.com, salah satu di antara banyak kelompok atau komunitas yang rentan terkena penyakit HIV dan AIDS adalah kelompok LGBT. Mengapa demikian? Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Salwa yang mengatakan mengapa kelompok LGBT itu mudah terkena HIV AIDS. Ya. Baik, Oke, dengarkan. saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa tadi. Kenapa kaum LGBT lebih mudah terkena HIV? Karena kaum LGBT atau gay dan transgender lah mendapatkan HIV melalui kebanyakan seks anal. Seks anal adalah tipe seks dengan resiko tertinggi penularan HIV. Gimana? Apakah sudah terjawab? Oke. Ya, jadi Ibu ingin menambahkan ya. Tahu LGBT? Tahu, iya. Komunitas penyuka sesama jenis. Apa kepanjangan LGBT? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya. Jadi, kenapa komunitas ini memiliki resiko paling tinggi? Karena dia itu tadi yang seperti yang sudah dijelaskan, karena yang laki-laki suka sama laki-laki itu melakukan hubungan seks anal. Ya, karena tipisnya lapisan dinding pada anus, jadi si virus itu mudah masuk. Kemudian juga pada laki-laki, pada anus itu tidak ada lapisan pertahanan pertama. Kalau pada perempuan kan ada yang namanya cairan itu sebagai proteksi. Kemudian selain dari ini, efek tadi, ada juga efek lain, seperti menurunnya fungsi dari anus. Laki-laki yang sesama laki-laki ini, fungsi anusnya itu menurunnya fungsi atau bahkan tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kalau pada kita normal kan kalau mau BAB itu kan yang bekerja itu otot sadar ya. Jadi kita tahu kan kalau ini kapan pengennya. Kemudian kita juga bisa menahan. Tapi kalau yang pelaku ini, korban sesuka sama jenis ini, dia otot tidak sadar. Ya, jadi ada yang seseorang yang menceritakan antara si A dan si G ya. Si A ini yang orang normal, si G ini yang gay. Jadi dia yang si A ini sering mencium bau-bau tidak enak, aroma tidak sedap. Nah, ternyata karena dia merasa terganggu konsentrasinya di lingkungan kerja itu, jadi ditemukan fakta bahwa yang si G ini itu dia pupnya itu sembarangan. Jadi dia tuh tidak sadar bahwa ininya itu ada di celana, menempel pada kursi seperti itu. Jadi itulah efek negatif dari LGBT. Makanya kita harus hindari komunitas tersebut. Selain itu juga kita harus menghindari narkoba. Jauhi narkoba dan LGBT itu. Kemudian HIV AIDS ini sudah ada belum obat yang bisa menyembuhkan? Belum ada ya. HIV AIDS kenapa? Karena si virusnya itu mudah bermutasi ya. Cepat berkembang biaknya, dia bisa menghindari serangan dari sistem imun. Dari disebutkan bahwa HIV AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Sampai saat ini belum ada vaksin HIV. Beda kasusnya dengan COVID. Kalau kemarin ada pandemi COVID itu kan tahun 2019. Di tahun 2000 berapa itu ada vaksin? Ya, 21 ya. Jadi cepat ya. 2 tahun kemudian sudah ada vaksin. Beda dengan HIV. Sampai saat ini belum ada vaksinnya. Kalau vaksin COVID itu ada AstraZeneca itu kan dari Indonesia kan, perempuan Indonesia. Kira-kira siapa nih yang termotivasi untuk membuat vaksin HIV AIDS? Ada nggak yang cita-citanya pengen jadi saintis? Nah, oke, mungkin itu ya. Udah ya? Silakan tutup. Oke, cukup sekian presentasi dan sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, jadi apa kesimpulannya dari materi kita pada hari ini? Oke, yang lain dengarkan ya.
Ya, jadi pada hari ini kita telah belajar gangguan pada sistem imunitas yang itu pun terbagi tiga, yaitu imunodefisiensi, autoimun, dan alergi. Imunodefisiensi adalah di mana sistem kekebalan tidak dapat menahan penyakit yang telah masuk ke dalam tubuh. Autoimun adalah si pelindung tubuh itu sendiri malah menyerang tubuhnya. Sedangkan alergi adalah reaksi kekebalan tubuh yang Bukan. sehingga membentuk alergi. Oke. Terima kasih Alif. Alif apa? Jadi tadi kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan dari sistem imunitas. Apa saja faktor yang mempengaruhi permasalahan gangguan sistem imunitas? Itu ada faktor genetik, usia, apalagi jenis kelamin, hormon, kemudian ada faktor aktivitas sehari-hari dan faktor makanan. Faktor genetik ini faktor keturunan. Jadi misalnya nih si parental atau orang tuanya mempunyai riwayat penyakit seperti lupus, seperti Selena Gomez tadi kan ayahnya terkena penyakit lupus. Nah, jadi Selena Gomez memiliki penyakit keturunan tersebut. Jadi juga terkena penyakit lupus. Ada juga karena faktor usia. Faktor usia ini mempengaruhi tingkat sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Kalau pada usia balita sama lansia itu sistem imunitasnya sudah lemah ya. Biasanya usia lansia itu mudah terkena penyakit. Kalau usia seperti kita ini, usia remaja, usia dewasa, sistem kekebalan tubuh kita masih kuat. Makanya kita itu tidak mudah terkena penyakit. Kemudian ada perbandingan antara bayi yang lahir prematur dengan bayi yang lahir cukup bulan. Yang dimana biasanya kalau bayi prematur itu dikasih antibiotik kan sama dokter atau bidannya. Karena kenapa? Sistem pertahanan tubuh bayi prematur itu lemah. Karena belum cukup Iya, usia lahirnya. karena belum cukup usia lahirnya. Jadi sistem pertahanan tubuhnya itu belum terbentuk sempurna, belum siap. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Nah, di mana biasanya sistem pertahanan tubuh perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki ya. Biasanya yang mudah sakit itu dari perempuan. Yang banyak terkena penyakit autoimun juga kebanyakan dari perempuan karena dipengaruhi juga oleh hormon estrogen. Ada juga faktor makanan. Kalau kita makan makanan yang bergizi, terus pola makannya teratur, itu tidak mudah. Kalau kita sering beli makanan sembarangan, kemudian pola makannya tidak teratur, itu bisa mudah terkena penyakit. Oke, setelah ini kalau tadi ada pretest, sekarang pastinya ada post-test. Nah, linknya sudah Ibu share ya. Jadi untuk post-testnya itu ini menggunakan Google Form. Silakan kalian kerjakan ya. Untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 10 menit. Cukup ya. Sepertinya sudah banyak yang selesai ya mengerjakan post-testnya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan karena waktu kita sudah habis. Untuk 3 kelompok tadi yang belum presentasi, kita akan kasih kesempatan pada minggu berikutnya. Kemudian silahkan kalian pelajari materi selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.